Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Aziz Lukman Praja SMI dan Ibu Febi Ingriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Perkenalkan, nama saya Liani Hapsia Aprilian dengan nomor NPM 205060019 selaku moderator pada video presentasi kali ini. Saya bersama Bella Olivia dengan nomor NPM 215060001 dari kelompok 9 akan membawakan video presentasi ini. Kepada pemateri pertama yaitu Bella, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kreativitas. Pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang ditandai dengan orisinilitas dan relatif berbeda dengan apa yang telah ada untuk menggerakkan kemajuan manusia di bidang pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dimensi kreativitas. A. Dimensi pribadi atau person. Kreativitas adalah ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif ialah yang mencerminkan orisinalisasi dari individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah yang diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk inovatif. B. Proses. Untuk mengembangkan kreativitas, anak diberi kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif. Pendidikan hendaknya dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif dengan membantu mengusahakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Produk pada pribadi kreatif jika memiliki kondisi pribadi dan lingkungan yang menunjang atau lingkungan yang memberi kesempatan atau peluang untuk bersibuk diri secara kreatif, maka diprediksikan bahwa produk kreativitasnya muncul. Pendorong atau press, bakat kreatif akan terwujud jika adanya dorongan dan dukungan dari lingkungannya, ataupun jika ada dorongan kuat dalam dirinya sendiri atau motivasi internal untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya ada aspek-aspek kreativitas, yaitu 1. Kelancaran berpikir atau fluency of thinking. 2. Keluasan berpikir atau flexibility. 3. Elaborasi pikiran atau elaboration. 4. Keaslian berpikir atau originality. Faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu 1. Waktu. Kegiatan anak seharusnya jangan diatur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit waktu bebas bagi mereka untuk bermain-main dengan gagasan dan konsep serta mencoba dalam bentuk baru dan orisinal. 2. Kesempatan menyendiri. Anak membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya. 3. Dorongan. Terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar orang dewasa, didorong untuk kreatif dan bebas dari ejekan dan 4. Sarana bermain dan kelak sarana lainnya harus disediakan untuk merangsang dorongan eksperimentasi dan eksplorasi yang merupakan unsur penting dari semua kreativitas. 5. Rangsangan dari lingkungan. Rumah dan sekolah harus merangsang kreativitas dengan memberikan bimbingan dan dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas. 6. Hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif. Orang tua yang tidak terlalu melindungi atau posesif terhadap anak mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri. 2. Kualitas yang sangat mendukung kreativitas. Kemandirian. Pengertian kemandirian. Kemandirian berarti hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Watson dan Lindgren baru 1999 berpendapat bahwa kemandirian meliputi pengertian mengenai kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih dalam berusaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Aspek-aspek kemandirian. Ada beberapa aspek dalam kemandirian pada anak seperti yang dijelaskan Martin 2000, yaitu A. Self-regulation, B. Self-control, C. Self-efficacy, D. Self-determination, tergantung pada orang lain dan melakukannya secara tanggung jawab. 3. Kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan tidak penting pada orang lain dan melakukannya secara tanggung jawab.
3. Kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan tidak penting. Bentuk-bentuk kemandirian. 1. Kemandirian emosi merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain. 2. Kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi pada orang lain. 3. Kemandirian intelektual. Kemandirian intelektual yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. 4. Kemandirian sosial. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Saya Liani Hapsia Aprilian, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada tingkatan kemandirian. Yang pertama ada impulsif dan melindungi diri, yaitu tingkatan yang bertindak secara spontanitas tanpa berpikir terlebih dahulu. Ciri-cirinya yaitu 1. Peduli terhadap kontrol dan keuangan yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain. 2. Mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik. 3. Berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu. 4. Cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games. Dan yang terakhir, cenderung menyalahkan orang lain dan mencela orang lain serta lingkungannya. Selanjutnya ada tingkat kedua yaitu konformistik. Cirinya ialah peduli terhadap penampilan diri, cenderung berpikir stereotip dan klise, peduli dan konformatif terhadap aturan eksternal, serta bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian. Yang ketiga ada sadar diri. Tingkat sadar diri, cirinya ialah mampu berpikir alternatif, melihat berbagai harapan dan kemungkinan dalam situasi, serta peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan lain. Dan yang keempat ada tingkat saksama atau conscientious. Yang pertama bertindak atas dasar-dasar nilai internal. Ciri yang kedua mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. Serta yang ketiga, selanjutnya ada pengembangan faktor kreativitas dan kemandirian dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi kemandirian dan kehidupan anak sangat diperlukan dalam upaya memelihara dan mendukung perkembangan kreativitas anak. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kreativitas anak, yaitu memberikan tugas yang dikehendaki anak-anak. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam proses pembelajaran sangat tinggi dan kondisi seperti ini akan membuat anak tenang dan semangat dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran hendaknya harus dilandasi oleh rasa ingin tahu siswa. Hal ini dapat mengembangkan segala pengalaman belajar yang didasari pada minat dan kepedulian anak sehingga anak lebih antusias dalam belajar dan hasilnya juga akan lebih memuaskan. Implikasi kemandirian serta kreativitas dalam pendidikan. Program bimbingan belajar untuk meningkatkan kemandirian serta kreativitas dalam belajar. Yusuf Nur Ihsan tahun 2010 halaman 10-11 menjelaskan bahwa bimbingan belajar adalah bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah akademik dengan cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan belajar. Syekh Putra mengemukakan bahwa para pembimbing membantu individu mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan cara belajar yang efektif, membantu individu agar sukses dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan program atau pendidikan. Tujuan penyusunan program bimbingan dalam meningkatkan kemandirian para peserta didik yaitu memiliki tujuan agar siswa lebih inovatif dalam kegiatan belajar mengajar. Program ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan kepada siswa agar para siswa memiliki sikap kreativitas serta kemandirian yang tinggi. Selain itu, guna membantu siswa mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Sekian dari kelompok 9, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.